Sahabat Gali, perairan di Indonesia yang sangat luas menghasilkan hasil laut yang sangat berlimpah. Namun, tak selamanya laut menyediakan hasil laut secara terus-menerus. Nah, sahabat Gali, mengembangkan proses budidaya ternyata sangat diperlukan. Maka dari itu, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana proses membudidayakan udang. Tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, wilayah perairan di Indonesia sangat luas, baik danau, sungai, dan lautannya pun menyimpan kekayaan alam yang tak terbatas. Salah satu komoditas perairan yang banyak digemari saat ini adalah udang. Udang selain memiliki rasa yang gurih dan lezat, juga mampu diolah menjadi berbagai jenis makanan. Tak heran jika permintaan udang di pasaran saat ini terus meningkat. Udang yang merupakan salah satu makanan sumber protein hewani yang bermutu tinggi memiliki penggemar yang sangat banyak. Bahkan permintaan konsumen dunia terhadap udang setiap tahunnya semakin meningkat. Sahabat Gali, melimpahnya udang yang hidup di perairan di Indonesia membuat peluang untuk membudidaya dan memasarkannya begitu potensial. Terlebih lagi, alam kita sangat baik untuk usaha budidaya. Sahabat Gali, meskipun menangkap udang di perairan lepas dapat dilakukan, tapi akan sangat sulit untuk mengontrolnya secara hasil produksi. Tentunya, membudidaya merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan udang dengan kualitas baik yang sesuai dengan keinginan pasar. Sahabat Gali, udang windu merupakan jenis udang asli Indonesia. Meskipun berbeda jenis, namun memiliki metode yang hampir sama dengan udang lainnya. Nah, seperti apa proses budidayanya? Kita akan simak sesaat lagi. Sahabat Gali, budidaya udang memerlukan beberapa tahapan. Nah, apa saja tahapannya? Mari kita gali dari narasumber yang berikut ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak, kalau boleh tahu, Ya? ini tambak apa ya? Oh, ini tambak udang, Mbak. Tambak udang. Bapak Iya. perkenalkan, saya Maya dari Gali. Oh, saya Dedi. Bapak bisa membantu saya bagaimana, saya ingin tahu bagaimana proses membudidayakan udang? Oh, boleh. Mari saya bantu. Wah, kalau begitu di mana Pak saya dapat melihat Oh, iya. prosesnya? Nanti kita ke tambak sebelah sana aja. Di sana lagi ada kegiatan. Mari. Sahabat Gali, kelompok pembudidaya tambak udang saat ini sangat banyak. Salah satunya adalah narasumber kita kali ini. Iya, masih lurus sana. Dan dari perbincangan saya dengan narasumber kita kali ini, saya menjadi banyak mengetahui tentang cara membudidaya udang. Pak, saya ingin bertanya, syarat untuk memilih area tambak udang yang baik itu seperti apa? Untuk syarat tambak yang baik itu memang untuk sangat menentukan sekali ya. Ya. Keberhasilan. Untuk membudidaya udang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi yang tepat untuk dijadikan tambak udang. Lokasi yang tepat yaitu daerah sepanjang pantai dengan suhu ideal rata-rata 26 sampai dengan 28 derajat Celcius atau dekat dengan muara sungai untuk memudahkan sirkulasi air. Dengan kondisi tanah bertekstur liat atau liat berpasir. Tekstur tanah dasar sendiri terdiri dari lumpur liat berdebu atau lumpur berpasir.
Sahabat gali, pada pemilihan lokasi sebaiknya memilih area yang jauh dari keramaian industri serta bebas dari berbagai pencemaran dan limbah. Nah Pak, langkah awal sendiri dalam membuat tambak udang itu seperti apa Pak? Jadi langkah awal sebelum kita tebar, kita persiapkan lahan, dikeringkan dulu ya. Lahannya dikeringkan? Nah, dikeringkan, kita jemur, maksudnya kita keringkan. Sahabat gali, setelah area kita tentukan, langkah selanjutnya adalah pembuatan lahan tambak. Tambak sendiri sebaiknya dibuat dengan tanggul yang dipadatkan, serta di dasar pada bagian pinggirnya dibuatkan parit dengan lebar kurang lebih 1,5 meter. Parit sendiri dibuat untuk mempermudah proses pemanenan. Pada lahan tambak, tanah sebaiknya dibalik dengan dicangkul hingga gembur untuk membebaskan gas-gas beracun serta penyakit yang terikat pada partikel tanah sehingga mati terkena cahaya matahari. Pada tambak yang sudah pernah dipakai sebelumnya, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pengangkatan lumpur. Karena setiap budidaya udang pasti meninggalkan sisa budidaya yang berupa lumpur organik dari sisa pakan, kotoran udang, dan dari udang yang mati. Kotoran tersebut harus dikeluarkan, karena bersifat racun yang membahayakan udang. Nah, proses selanjutnya adalah kita menebarkan pupuk organik di lahan ini. Untuk mengembalikan kesuburan tanah serta mempercepat pertumbuhan pakan alami seperti plankton, maka lahan tambak kita taburkan menggunakan pupuk organik. Lalu kita diamkan minimal 3 hari. Sahabat gali, setelah tambak didiamkan, kemudian kita isi air pertama kali dengan ketinggian sekitar 25 sampai dengan 30 cm. Kemudian biarkan selama beberapa hari untuk menumbuhkan bibit-bibit plankton. Baru setelah itu, air dimasukkan kembali hingga mencapai ketinggian minimal 80 cm. Wah, sangat beruntung saya mendatangi kelompok budidaya udang. Dan pastinya tersedia banyak tambak yang bisa memudahkan kita mempelajari tentang budidaya udang. Nah, sahabat gali, sekarang saya telah mendapatkan bibit udang yang akan kita tebar di tambak. Mari Pak. Oh iya, ini bibitnya ya. Sahabat gali, setelah lahan kita siapkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan benur atau benih. Benur sendiri dapat kita peroleh dari tempat pembenihan atau menangkapnya dari alam, yang penting dalam kondisi yang sehat. Benur yang dibutuhkan sendiri adalah benur yang memiliki kualitas yang baik. Benur yang baik memiliki ciri diantaranya mempunyai alat tubuh yang lengkap, aktif bergerak, serta memiliki warna yang tegas.
sahabat gali, proses penebaran benur adalah setelah air tambak mulai ditumbuhi plankton yang ditandai dengan kecerahan air kurang lebih 30 sampai dengan 40 cm. Pada proses penebaran benur sebaiknya dilakukan dengan hati-hati karena benur masih sangat lemah dan mudah stres pada lingkungan yang baru. Adaptasi dengan suhu, udara, serta kadar garam sangat penting diperhatikan. Caranya yaitu dengan membuka plastik wadah benur, kemudian masukkan sedikit air tambak hingga tercampur, dan diamkan selama beberapa saat hingga benur keluar sendiri ke dalam tambak. Cara menebar benurnya sangat mudah ya sahabat gali. Nah, bagaimana proses pemeliharaannya? Kita akan simak setelah tayangan yang berikut ini. Waktu ideal menebar benih adalah saat musim penghujan di mana kadar garam tidak terlalu tinggi. pH air yang dibutuhkan berkisar antara 15 sampai dengan 25. Jika kadar garam terlalu tinggi, maka akan menyebabkan pertumbuhan benih terganggu serta rentan terhadap penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Sahabat gali, untuk mendapatkan hasil panen udang sesuai dengan yang kita harapkan, maka setelah benih ditebar ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses perawatannya. Nah, seperti apa proses perawatannya? Mari kita simak. Wah sahabat gali, saya harus berpindah area untuk mendapatkan cara pemeliharaan pada budidaya udang. Beruntung kelompok petambak di sini memiliki tambak yang cukup lengkap. Sahabat gali, meskipun secara alamiah udang dapat memakan plankton yang ada di dasar tambak, namun pada proses pemeliharaan, pemberian pakan sangat penting diperhatikan. Pemberian pakan sendiri sebaiknya dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari dan pada waktu sore hari. Jenis pakan sendiri bisa menggunakan pakan buatan atau pur dan ikan kering yang banyak mengandung protein. Pemberian pakan sendiri sebaiknya disesuaikan dengan umur udang yang kita budidaya. Sahabat gali, pelet merupakan pakan pokok udang. Pelet diberikan hingga udang berumur 25 hari atau hingga 1,5 bulan dengan takaran sebanyak 5% per hari dari biomasa udang atau berat udang keseluruhan. Ya, kalau pakai satu karung mah paling 6.500. Sahabat gali, setelah udang berumur di atas 25 hari, kita dapat mengganti pakannya dari pur menjadi siput atau ikan kering seperti ini. Selain harganya yang terjangkau, ikan kering juga mengandung protein yang sangat tinggi yang dapat membantu pertumbuhan udang. Mari kita simak proses pemberian pakannya.
Selain itu, udang diberikan pakan berupa ikan kering sebanyak 15% per hari dari biomasa udang. Pemberian pakan menggunakan ikan kering bertujuan untuk menghemat biaya produksi. Sahabat Gali, selain pemberian pakan, perawatan yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan tambak dengan cara menjaga sirkulasi airnya minimal 2 minggu sekali, serta membuang sampah yang dapat mengganggu kesehatan udang. Sahabat Gali, pada proses pertumbuhan udang biasanya melakukan molting atau pergantian kulit seperti ini. Hal ini dilakukan agar udang dapat tumbuh menjadi lebih besar. Nah, pada proses molting inilah kita dapat meningkatkan pemberian pakan terhadap udang agar membantu proses pertumbuhannya menjadi lebih besar. Dilakukan pengecekan agar tambak tidak terserang hama seperti burung. Sahabat Gali, setelah dilakukan pemeliharaan budidaya selama 4 bulan, udang sudah dapat kita panen. Nah, bagaimana proses pemanenannya? Tetap digali. Nah Pak, ini tambak udang yang sudah dapat kita panen ya? Ya, ini yang siap dipanen ini. Wah, lalu langkah awalnya bagaimana Pak ketika kita ingin memanen udangnya? Ya harus persiapan ini, jadi kita kalau mau dipanen ya kita siapkan mesinnya. Mesin pompa maksudnya, itu nanti kita kan ngeluarinnya pakai mesin, ngeluarin air. Pada proses panen normal, panen udang dilakukan jika hanya udang telah memenuhi syarat mutu yang baik, yaitu berukuran besar dan seragam, kulit keras dan licin, serta alat tubuh masih lengkap dan dalam keadaan hidup. Sahabat Gali, proses panen sendiri sangat mudah, yaitu cukup dengan menguras air tambak menggunakan pompa, dan sebelumnya kita pasang jaring pada lubang pembuangan air agar udang tidak hanya terbawa air. Nah, setelah air mulai surut, panen udang pun dimulai. Udang satu persatu ditangkap dan ditempatkan dalam satu wadah. Wah, sangat menyenangkan loh sahabat Gali, bisa ikut memanen udang bersama dengan warga. Nah,
Nah, sahabat Gali, ini adalah udang yang sedang kita panen. Besar juga ya. Nah, lalu keuntungan dari bertambak udang itu sendiri bagaimana, Pak? Modal awal dasar kita dengan persiapan sewa lahan aja sekitar 10 juta lah. Modal awalnya 10 juta? Modal awal 10 juta. Ada keuntungan bersihnya itu sekitar 6 jutaan, 5-6 juta lah. Nah, sahabat Gali, ternyata bertambak udang sangat mudah dan juga menguntungkan. Selanjutnya kita akan melihat proses bagaimana cara membersihkan udang dan juga sebelum dikemas. Ini cara membersihkan udangnya seperti apa, Pak? Cara membersihkan udangnya seperti inilah. Terus ya coba dibantu. Nah, seperti ini ya. Sahabat Gali, setelah udang terkumpul, kemudian udang dicuci hingga bersih dari lumpur yang menempel, kemudian masukkan ke dalam suatu wadah khusus untuk dikirim ke pasaran. Dan jika diperlukan, agar kondisi udang tetap segar, maka diperlukan es batu dalam wadah udang. Nah, sahabat Gali, sekarang udang yang telah dipanen ini siap dikirim ke pasaran. Sahabat Gali, demikianlah tadi sajian dari kami. Ternyata bertambak udang sangat mudah dan menguntungkan, bukan? Tetap di episode Gali yang berikutnya yang tentunya akan lebih menarik dan bermanfaat. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.